Halo anak-anak kelas 7 yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, anak-anak kami, hari ini kita akan belajar aritmatika sosial bagian pertama terkait dengan harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi, persentase untung dan rugi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yaitu penjualan, pembelian, untung, rugi, impas, persentase untung dan rugi. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Materi pembelajaran kita kali ini adalah harga pembelian dan harga penjualan, untung dan rugi dalam bentuk rupiah dan persen. Nah, anak-anak hebat sekalian, pernahkah kalian melakukan kegiatan menjual atau membeli suatu barang? Nah, ketika kalian membeli suatu barang lalu menjualnya, apakah yang kalian alami? Keuntungan atau kerugian? Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Sebagai seorang penjual, tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya, sedangkan sebagai seorang pembeli, tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini, lebih dipandang dari sudut pandang penjual, bukan pembeli. Sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Kapankah seseorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Dan kapankah seseorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Nah, anak-anak hebat sekalian, mari kita melakukan literasi dan numerasi dalam aktivitas jual beli berikut ini. Pak Subur, seorang penjual bubur di daerah Cibubur, membeli bahan pokok untuk membuat bubur. Beliau menghabiskan biaya sebesar 1 juta rupiah. Setelah masak, bubur tersebut dibagi-bagi menjadi 130 porsi. Harga satu porsi adalah 10.000 rupiah. Hari itu Pak Subur hanya mampu menjual 110 porsi. Pertanyaannya adalah, apakah yang dialami oleh Pak Subur? Nah, anak-anak hebat sekalian, sekarang mari kita melakukan numerasi. Kita misalkan pengeluaran atau modal sama dengan harga beli, kita singkat HB, dan pemasukan atau harga jual kita singkat dengan HJ. HB sama dengan 1 juta rupiah, HJ sama dengan 110 porsi kali 10.000 rupiah sama dengan 1 juta 100.000 rupiah. Dari informasi tersebut dapat kita ketahui bahwa harga jual lebih besar dari harga beli. Hal itu menandakan bahwa Pak Subur mendapat keuntungan. Nah, berapakah keuntungannya anak-anak? Keuntungannya adalah selisih harga jual dengan harga beli. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli sama dengan 1.100.000 rupiah dikurang 1 juta rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Jadi Pak Subur mendapat keuntungan sebesar 100.000 rupiah. Nah anak-anak, apakah kalian dapat menentukan berapa keuntungan yang diperoleh oleh Pak Subur jika dagangannya habis terjual semuanya? Baik anak-anak, kita lanjut untuk literasi berikutnya ya. Tetap semangat ya. Bu Roso, seorang pedagang bakso di kota Solo, setiap hari berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Biaya yang dibelanjakan sebesar 800.000 rupiah. Bu Roso mampu membuat rata-rata 120 porsi dari bahan baku yang dibeli dan dijual dengan harga 8.000 rupiah setiap porsi. Karena situasi hujan, Bu Roso hanya mampu menjual 90 porsi. Nah, anak-anak, dari informasi tersebut, apakah yang dialami oleh Bu Roso? Nah, sekarang mari kita hitung bersama-sama ya. Harga beli sama dengan 800.000 rupiah. Harga jual sama dengan 90 porsi kali 8.000 rupiah sama dengan 720.000 rupiah. Dari informasi tersebut dapat kita ketahui bahwa harga jual lebih kecil daripada harga beli.
Hal ini menandakan bahwa Bu Roso mengalami kerugian. Kerugian adalah selisih harga beli dengan harga jual. Kerugian sama dengan Rp800.000 dikurang Rp720.000 sama dengan Rp80.000. Jadi Bu Roso mengalami kerugian sebesar Rp80.000. Nah, anak-anak hebat sekalian, apakah kalian mampu menganalisis mana yang lebih besar pengeluaran atau pemasukan jika seandainya bakso yang 120 porsi habis terjual? Coba kalian hitung ya. Nah, anak-anak hebat sekalian, coba sekarang baca dan pahami yang berikut ini. Seorang pedagang keliling kerupuk mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku pembuatan kerupuk sebesar Rp700.000. Kerupuk tersebut dikemas menjadi 100 bungkus. Setiap bungkus kerupuk dijual dengan harga Rp10.000. Karena ada urusan penting, pedagang tersebut pulang ke rumah. Kerupuk yang terjual hanya 70 bungkus. Apakah yang dialami oleh pedagang tersebut? HB sama dengan Rp700.000, HJ sama dengan 70 kali Rp10.000 sama dengan Rp700.000. Dari informasi tersebut kita lihat bahwa HB sama dengan HJ. Jika HB sama dengan HJ, itulah yang disebut impas. Jadi pedagang tersebut mengalami impas, tidak mendapat keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Nah, bagaimana anak-anak hebat sekalian? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, anak-anak hebat sekalian, sekarang kita akan menentukan persentase untung dan persentase rugi. Persentase untung sama dengan untung per harga beli kali 100% atau harga jual dikurang harga beli per harga beli kali 100%. Persentase rugi sama dengan rugi per harga beli kali 100% atau harga beli dikurang harga jual per harga beli kali 100%. Anak-anak hebat sekalian, untuk contoh pertama, mari kita simak yuk. Pak Andi membeli sebuah sepeda gunung dengan harga Rp6 juta. Setelah 1 pekan kemudian, sepeda tersebut dijual dengan harga Rp6.300.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Andi. Alternatif penyelesaian pertama, langkah pertama adalah kita hitung untung dalam bentuk rupiah. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Rp6.300.000 dikurang Rp6 juta sama dengan Rp300.000. Langkah kedua, kita hitung persentase untung. Persentase untung sama dengan untung per harga beli kali 100%. Rp300.000 per Rp6 juta kali 100% sama dengan 5%. Jadi keuntungan Pak Andi adalah 5%. Alternatif penyelesaian kedua. Pada alternatif penyelesaian kedua ini, kita tidak perlu menentukan keuntungan lebih dahulu, namun dengan menggunakan perbandingan antara harga jual dengan harga beli. Persentase harga beli banding persentase harga jual sama dengan 100% banding Rp300.000 per Rp6 juta sama dengan 100% banding 105%. Dari sini kita dapat menentukan bahwa harga jual adalah 105% dari harga beli. Dengan kata lain, persentase keuntungan yang diperoleh Pak Andi adalah 105% dikurang 100% sama dengan 5%. Nah, anak-anak hebat sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Sekarang kita lanjut contoh soal yang kedua. Pak Edi membeli sebuah mobil dengan harga Rp160 juta. Setelah mobil dipakai selama 6 bulan, Pak Edi menjual mobil tersebut dengan harga Rp144 juta. Berapa persen kerugian yang ditanggung oleh Pak Edi? Nah, anak-anak hebat sekalian, siapakah di antara kalian yang bisa menjawab? Nah, sekarang mari kita lihat penyelesaiannya. Alternatif penyelesaian pertama, langkah pertama kita hitung rugi dalam bentuk rupiah. Rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual, 160 juta dikurang 144 juta sama dengan 16 juta.
Langkah kedua, kita hitung persentase rugi. Persentase rugi sama dengan rugi per harga beli dikali 100%, 16 juta per 160 juta kali 100%, sama dengan 10%. Nah, jadi kerugian yang ditanggung oleh Pak Edi adalah sebesar 10%. Nah, anak-anak sekalian, dapatkah kalian menyelesaikan dalam bentuk alternatif lain? Silahkan dicoba ya. Baik anak-anak hebat sekalian, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sekarang, catatlah hal-hal mana yang sudah kau ketahui dan yang belum kau ketahui. Kemudian, hal-hal mana yang menarik dan bukan menarik bagimu. Berikut ini adalah yang menjadi tugasmu. Silahkan dikerjakan ya.